Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaikum isun inna wa nyatane saking syaitan kana ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti isun kelawan but asmani Allah kang ora dalam dunya tukang urusan akhirat. Wala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Utawi kalam Arab huwa ya kalam Arab. Iku Allah tulafat al murakkabu kang den susun al mufidu tur kang akan bil wad'i kelawan sejana Arab. Jadi kalam menurut ulama nahwu itu syaratnya ada 4. Lafad, murakkab, mufid, wadu. Jadi kita harus sedikit-sedikit ya. Kalam menurut logat itu apa? Ini menurut ulama nahwu ya, istilah ulama nahwu. Kalau menurut ulama fikih beda lagi kalam itu. Jadi al kalamu di sini itu bifatil kafi, bukan kulam, bukan kilam. Nanti beda. Kalau al kalamu secara bahasa, secara logat, secara apa? Kalau ini secara logat lah gitu ya. Secara bahasa itu setiap barang kuluma afada min kitabatin au isyaratin au qadin au nusabin au lisani halin. Jadi setiap perkara yang apa ya, memberi faedah gitu ya dari tulisan. Jadi menurut bahasa itu tulisan itu udah masuk kalam. Menurut bahasa ya. Kalau menurut istilah ulama nahwu itu tidak. Jadi kalam bifatil kafi itu secara logat sebegitu itu. Tapi nanti kalau kulam dengan bifatil domi, bidomil kafi, apa kafnya ini dibaca doma, itu maknanya apa ya? Bumi larangan rasanya, ya, bumi larangan. Kalau kilam apa? Kalau kilam kafnya dibaca kasroh, yaitu catu itu apa ya? Luka ya, luka kalau kilam. Itu kolam secara luka. Jadi seperinci dulu, alam menurut ulama nahwu istilah ini, secara istilah ini. Nanti berbeda lagi menurut istilah ulama fikih, ulama tauhid, beda lagi. Kalau kalam menurut ulama fikih itu apa? Kuluma abtola solata min harfin mufhamin kaki. Jadi setiap perkara yang mana perkara ini membatalkan sholat, walaupun itu apa ya, satu huruf seperti ki, itu rasanya mana? Rekso rasanya, rekso. Yang rekso ki itu satu huruf kan, itu membatalkan sholat itu menurut ulama fikih. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kita fokus ke ulama nahwu aja dulu ya. Secara istilah ulama nahwu seperti itu. Kalau mau lihat perincinya silakan buka kitab Asmawi, ada di situ di awal. Walafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya jelasin aja lah seperti ini. Kalam menurut ulama mutakalim, ulama tauhid rasanya ibaratun anil makna al-qadim al-qaim bidatihi ta'ala. Itu usul fikih ada lagi. Kalau menurut indal usulin itu al-lafdul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil i'jazi bi asri suratin minhu. Terus lafad. Lafad di sini al-lafdu. Ya, masuk-masuknya kan lafad itu huwa shautul mustamilu ala ba'd hurufil jayati. Lafad di sini maksudnya suara yang mengandung kepada sebagian beberapa huruf hijaiyah. Sebagian lah ya, bukan semua. Kalau semua nanti nggak masuk. Seperti lafad Zaidun. Zaidun itu termasuk lafad karena dia itu suara
Sautul mustamilu ala badil huruf hijaiyah, sebagian huruf hijaiyah, jim, ya, dal. Tidak semua huruf hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah kan abatata ila akhirih lah. Kemudian al murakabu. Nah, sini al murakabu kang den susun. Dicap gitu. Yaitu al murakabu di sini kan apa? Pengertian lengkap sini. Ma tarokaba min kalimatain faktaro ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa murokab yang dimaksud murokab di bab kalam ini itu namanya murokab isnadi ya. Murokab isnadi itu susunan apa ya, jumlah fi'liyah atau ismiyah. Jadi ada lagi murokab itu kayak idofi, murokab idofi itu susunan mudof dan mudof ilaih, sama aja tersusun atas dua kalimat, tapi itu mudof dan mudof ilaih. Kalau isnadi itu jumlah ismiyah atau fi'liyah, seperti itu. Terus bagaimana kalau murokab idofi apakah masuk kalam? Tidak. Yang dimaksud di sini soalnya murokab isnadi. Makanya kalau di Imri itu apa? Enggak apa saya. Apa itu? Pakainya musnadun ya Muhammad ya. Enggak murokabun, musnadun. Oke. Terus al-mufidu ya. Mufid. Oh ya, murokab dulu tadi. Murokab itu kan ada isnadi, idofi, majazi ya. Jadi ada lagi nanti itu murokab apa ya yang namanya susunan sifat dan mausuf alaih gitu loh, taukid dan muakadnya, seperti itulah kurang lebih. Ini bisa dicari, bisa dimusyawarahkan. Kemudian mufid. Mufid di sini yang menurut ulama nahu al-mufidu ma afada faidatan. Kalau di Jurumiyah sini kan ada saya mandaya ya. Tamatan yahsunu sukutu minal mutakallimi alaiha. Jadi apa ya? Yang bisa memberi faedah. Saya contohkan pada lafaz in koma zaidun. In koma zaidun itu tidak masuk mufid. Karena gini, itu masuknya kalim namanya. Kalau in koma zaidun lamunnya dek sapa zaid. Nah, itu kan tidak memberi faedah. Jadi kita itu mikir lagi. Terus kalau Mang Zaid itu berdiri bagaimana? Kan kalau ada syarat itu harus pasti ada jawabnya. Kalau ini, kalau misalkan pengen mufid. Ya Mang ya? Bisa in koma zaidun kumtu. Lamun ngadeg sapa zaid kumtu, maka ngadeg sapa ingsun. Oh, no. Itu masuk mufid. Tapi kalau in koma zaidun saja tidak masuk karena tidak memberi faedah lah. Kita itu mikir lagi. Kalau misalkan Mang Zaid ini berdiri, terus mau apa gitu? Kan mikir lagi. Lamun nggak ada siapa Zaid. Terus kalau berdiri mau apa? Terus bilwadi. Bilwadi di sini ada dua pentafsiran. Ya, jadi bilwad'i di sini ya. Wado itu secara bahasa itu adalah biladah. Mana? Melahirkan. Melahirkan. Seperti takulu ucap tafsir. Wadoat almar'atu. Nah, ini secara bahasa ya. Wadoat ini maknanya ini melahirkan. Perempuan ini melahirkan idza waladat. Ketika perempuan ini melahirkan. Gitu. Perempuan itu melahirkan ketika wanita itu melahirkan. Seperti itu. Kemudian wado secara istilah itu apa? Menjadikan lafad dalilan alal makna, kepada menunjukkan kepada makna. Gimana ya? Jadi wado secara lugot adalah wiladah, melahirkan. Oke, mana? Seperti ucapanmu gini, wadoat. Wadoatil mar'atu idza waladat. Perempuan ini, seorang perempuan ini melahirkan ketika dia itu melahirkan. Ketika dia itu mana? Apa ya? Mana? Melahirkan. Melahir akdan sapa wong wadon tatkala manak sapa mar'ah.
eh oh, dan wayutlaku alal iskoti, dan diucapkan, wado ini diucapkan kepada makna gugurakan, menggugurkan. Kadang wilada, kadang gugurkan. Seperti takulu wado atud daina an fulanin. Mananya itu bukan melahirkan tapi gugur. Gugur sapa ingsun adaina ing utang an fulanin saking fulan. Ingat ya, adain. Aja lamun amun adin itu agama. Dan utang. Maksudnya apa? Saya menggugurkan kepada utang itu dari si fulan. Jadi dibereskan lah ya utangnya. Itulah itu. Terus wayut laku halal hati, dan diucapkan lagi wado ini kepada makna apa ini, ngelungsur. Apa ngelungsur ya? Seperti apa ya, dauhe wado nguri apa kan, ngurangi, ngelungsur, ngurangi coy, ngurangi. Seperti contoh gini, wadok tu daina lan ngurangi sapa ingsun adaina ing utang an fulanin saking fulan. Jadi utangnya itu dikurangin. Saya itu mengurangi utangnya si dia, bukan si kamu. Itulah ya, ngelungsur apa ya, mengurangi, ngusur itu, mengurangi utang. Itu ada 3 berarti ya. Ada kata secara lugat itu wilada, kadang gugur maknanya, kadang mengurangi. Secara istilah bagaimana? Ja'lul lafzi dalilan alal makna. Iya, menjadikan lafaz menunjukkan arti sebuah makna. Seperti itu. Seperti menyelesaikan lafaz zaidun, menempatkan lafaz zaidun ala dzati ngatasi keberadaan. Wa innama ikhtaru ya. Itulah kurang lebih. Oh, ada penafsiran. Jadi wadok di sini itu ada 2 penafsiran. Ada 2 penafsiran. Apa saja sih penafsiran itu? Jadi khilaf ya. Wadok di khilaf ya. Ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama itu apa gini? Arabi meng. Wado itu bangsa Arab gitu kan. Jadi penafsiran yang pertama itu wado itu Arabi, bangsa Arab. Jadi mengeluarkan orang Turki atau orang India, Indonesia juga ya termasuk ya, ajam, mengeluarkan ajam. Terus bagaimana kalau ucapannya orang tidur? Kalau misalkan pentafsirannya itu Arabi, itu masuk ya? Masuk. Terus ada penafsiran yang kedua itu apa? Yang kedua itu menunjukkan kalam yang berbangsa akal. Maksudnya omongan yang disengaja. Sedangkan orang yang tidur itu ngomongnya tidak sengaja, ngelindur lah, intinya ngelindur. Kalau tidur itu ngelindur kan nggak sengaja ngomongnya, nggak sadar dia. Nah, apakah kalam Turki kalau pentafsirannya itu bangsa Bil Qosdi, kalau misalkan wado ini ditafsir Bil Qosdi, apakah masuk kalam Turki? Masuk, boleh masuk. Jadi itu penafsiran. Jadi lawan bil Arabi, kalau wado ini ditafsir bil Arabi, berarti kalamnya orang Turki, orang India itu nggak masuk. Tapi kalau wado ini ditafsir bil Qosdi, kalam Turki itu masuk. Gitu. Masuk. Jadi wado itu ada 2 penafsirannya, bil Arabi kalau bil Qosdi. Ini gitu aja. Kalau bil Arabi itu berbangsa Arab, berarti bahasanya bahasa Arab, bukan bahasa Turki, India, melainkan Arab lah intinya, ajam gitu. Terus bagaimana kalau misalkan ucapannya orang kelindur? Itu termasuk kalau bil wadi ini ditafsiri bil Arabi. Tapi berbeda. Kalau bil wadi ini ditafsiri bil Qosdi, ucapannya orang lindur itu tidak masuk. Tapi ucapan orang Turki, kalamnya Turki, kalam India, ajam, intinya ajam lah, itu masuk kalau ditafsir bil Qosdi, bil wadinya.
Jadi ada dua ya, bil arabi atau bil qasdi. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi mohon maaf ada yang kalau ada ya banyak kesalahannya lah. Kalau banyak salahnya mohon dimaafkan dan mohon koreksiannya ya. Mohon koreksiannya. Terus sama nih ngomongnya. Iya, untuk selanjutnya. Ya sekian untuk selanjutnya di episode yang akan datang. Hah? Seperti itu. Iya. Ya guys, jadi kita itu harus gaul juga guys ya. Jangan hanya ngaji aja guys, harus gaul. Musyawarah ya. Kita itu harus musyawarah, harus tukar pikiran. Ya, saling santri, saling mengingatkan gitu ya. Jadi kita itu harus tukar pikiran. Jangan, kita itu harus bisa posisikan diri lah intinya. Kita sebagai santri ya santri, jangan mengkiaikan santri. Oh nih. Ya kurang lebih gitulah. Jadi mohon maaf bila ada yang salah. Sengaja kayaknya gak aneh bae salah. Jadi maklum, manusia memaklum salah pun. Tempatnya lupa pun tempatnya. Yuk. Jadi sekian dari saya. Bila ada yang salah mohon dimaafkan dan mohon koreksiannya ya. Jangan lupa koreksiannya di bawah komentar. Ya, sekian dari saya lah. Wallahu a'lamu bishawab. Di selanjutnya bab aqsamu ismun filun wa harfun kalimakna. Nanti itu besok lagi ya. Episode selanjutnya. Oke. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.